Halo Sumatera Utara, selamat sore pemirsa Sumatera Utara. Hari ini kembali hadir menjumpai Anda edisi Jumat sore 1 September 2023. Bergabunglah bersama saya Muhammad Azril Nasution. Dan saya Nur Hasana. Beragam informasi terkini seputar Sumatera Utara telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda. Dan berikut informasi selengkapnya. Pemirsa, di informasi yang pertama, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan menjatuhkan vonis kepada Aditya Hasibuan dengan hukuman 1 tahun 6 bulan penjara. Selain itu, terdakwa juga diwajibkan membayar biaya restitusi sebesar 52 juta rupiah subsidiar 2 bulan kurungan. Anak AKBP Akhiruddin Aditya Hasibuan menjalani sidang agenda pembacaan putusan di ruang Cakra 8 Kantor Pengadilan Negeri Medan, Jalan Pengadilan Medan kemarin sore. Dalam amar putusan, Majelis Hakim yang diketuai Nelson Panjaitan menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sesuai dengan dakwaan ke-1 primer yang dijerat dengan pasal 351 ayat 2 KUHP. Namun terdakwa terbukti melakukan tindak pidana penganiayaan sesuai dengan dakwaan ke-1 subsidiar yang dijerat dengan pasal 351 ayat 1 KUHP. Selain itu, Majelis Hakim juga menyatakan terdakwa terbukti melakukan pengerusakan properti sesuai dengan dakwaan kedua yang dijerat dengan pasal 406 ayat 1 KUHP. Atas perbuatannya, Majelis Hakim menjatuhkan vonis kepada terdakwa dengan hukuman penjara selama 1 tahun 6 bulan penjara. Selain itu, terdakwa juga diwajibkan membayar biaya restitusi sebesar 52 juta rupiah subsidiar 2 bulan kurungan. Putusan hakim sesuai dengan tuntutan jaksa yang sebelumnya juga menuntut terdakwa dengan hukuman 1 tahun 6 bulan. Usai mendengarkan putusan hakim, penasihat hukum terdakwa Ali Piliang menyatakan pikir-pikir terlebih dahulu. Ali Piliang juga menyayangkan atas putusan majelis hakim kepada terdakwa. Minta dibebaskan, tapi hakim juga apa yang menjadi tuntutan jaksa dikabulkan hakim dengan putusan seperti itu. Kita lihat tidak, kami sangat menyayangkan putusan hakim seperti itu. Bang, arti putusan ini banding atau gimana, Bang? Kami masih pikir-pikir dulu karena dia kan juga punya keluarga. Kami punya waktu 7 hari untuk ke depan untuk apakah menerima atau tidak. Kalau ayah melihat, kami akan pertimbangkan dulu dengan keluarga. Kita hargai sebagai pengacara, kita menghargai, tapi kita sayangkan putusan hakim seperti itu. Sementara itu, kasus ini berawal dari percakapan terdakwa Aditya dengan Ken Admiral melalui media sosial pada bulan Desember 2022. Akibatnya terjadi pengerusakan terhadap mobil korban Ken Admiral yang kemudian mendatangi rumah terdakwa untuk meminta pertanggungjawaban yang kemudian terjadi penganiayaan kepada korban. Pemirsa, petugas Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Medan meringkus seorang tersangka pencuri mobil yang terjadi di kawasan Jalan Pandahulu, Kota Medan. Kepada petugas, tersangka mengaku terpaksa melakukan hal tersebut karena desakan ekonomi. Budi Wijaya yang merupakan tersangka pencurian mobil milik sebuah yayasan di Jalan Pandahulu, Kota Medan, hanya bisa tertunduk lesu saat petugas Satreskrim Polrestabes Medan memboyongnya ke ruangan penyidik. Pria yang baru saja dipecat dari tempat kerjanya ini mengaku terpaksa melakukan aksi pencurian tersebut karena desakan ekonomi dan harus menghidupi seorang anak perempuannya yang masih berusia 4 tahun. Sedangkan sang istri disebut sedang merantau keluar kota untuk bekerja namun tak kunjung pulang dan memberi kabar sejak beberapa tahun yang lalu. Kasat Reskrim Polrestabes Medan, Kompol Teguh Fatir Mustafa menyebut tersangka melancarkan aksinya saat melintas di depan garasi sebuah yayasan dan melihat kunci mobil tergantung di pintu pagar. Setelah mengamati situasi, tersangka lalu membawa kabur mobil yang terparkir tersebut. Diamankan pelaku pencurian mobil yang terjadi, kejadian pencurian ini terjadi di Jalan Pandahulu di daerah Medan Kota. Mobil yang dicuri adalah sebuah mobil dengan jenis minibus. Mobil dicuri di daerah Pandahulu sekitar pukul 14.00. Kemudian tim melakukan penyelidikan, dilakukan penangkapan terhadap pelaku.
Namun tak berselang lama, tim unit Resmob Satreskrim Polrestabes Medan membekuk tersangka di kawasan Jalan Bambu, Kecamatan Medan Timur bersama dengan barang bukti mobil hasil curiannya. Tersangka dijerat dengan pasal 362 KUHP tentang pencurian dengan ancaman maksimal 5 tahun penjara. Pemirsa, kami ajak Anda ke informasi lainnya. Satuan Reserse Narkoba Polres Labuhan Batu ungkap sindikat jaringan narkoba antar provinsi. Dari 3 orang pelaku pengedar yang diamankan petugas, 1 diantaranya merupakan wanita dan 2 pelaku pria merupakan residivis yang sudah 3 kali keluar masuk penjara dalam kasus yang sama. 3 orang pelaku pengedar narkotika jenis sabu antar provinsi. Awalnya polisi mengamankan pelaku wanita SY alias Yani di sebuah penginapan di Jalan Adam Malik, Rantau Parapat. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan barang bukti 16,47 gram narkoba jenis sabu. Polisi yang melakukan pengembangan mengamankan pelaku R alias Kiki diamankan tepat di rumahnya dan menyita barang bukti 12,85 gram narkoba jenis sabu. Tak sampai di sini, petugas pun melakukan interogasi kepada pelaku dan menangkap Jul alias Isis, warga desa Sumber Makmur, Kecamatan 50, Kabupaten Batubara. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan 5 gram sabu. Menurut pengakuan tersangka Jul alias Isis, dirinya memang sudah sering mengantarkan barang haram itu ke beberapa kabupaten terdekat, antara lain di wilayah Asahan, Batubara, Tanjung Balai, Labuhan Batu, dan Labusel, bahkan hingga ke Provinsi Riau. Sementara Kasih Humas Polres Labuhan Batu Ibtu Parlando Napitupulu, dari keterangan tersangka, polisi sudah mengantongi identitas 3 orang merupakan bandar yang menjadi DPO. 1 pelaku merupakan kewarganegaraan Malaysia, 2 orang pelaku lainnya merupakan warga Provinsi Aceh. Di mana dalam hal ini kita masih mencari DPO, ya. 1 yang orang Malaysia, 1 CTO, orang Malaysia berinisial IA, orang Aceh berinisial US, ya, dan MB anggota CTO. Ini masih artinya 4 orang itu bosnya gitu, bandar ya gitu kira? Mana? Yang bandarnya itu yang tadi, yang IA orang Malaysia dan US orang Aceh. Jauh ini itu berapa kemarin? Katanya 50 kilo kemarin sebelumnya kemarin. Iya, jadi kepada kurir si R dan IS tadi, mereka menunggu perintah. Akan tetapi hingga mereka ditangkap tidak ada perintah untuk mengantarkan barang yang 50 kilo tadi tersebut. Itu ini sabu ke Jakarta. Guna proses selanjutnya, kini ketiga tersangka dan barang bukti diamankan di Polres Labuhan Batu dan tersangka dijerat dengan pasal 114 ayat 2, subsidi pasal 112 ayat 2 dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 terkait narkotika dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Pemirsa, Kepolisian Daerah Sumatera Utara mengungkap puluhan ribu ton bahan bakar minyak subsidi jenis solar subsidi ilegal di salah satu gudang penyimpanan di Kabupaten Deli Serdang untuk dijual ke industri. Polda Sumatera Utara melalui Direktorat Reserse Kriminal Khusus menggerebek salah satu gudang penyimpanan di Jalan Serbaguna Helvetia, Kabupaten Deli Serdang, lantaran telah melakukan tindakan penyalahgunaan kegiatan pendistribusian BBM jenis solar subsidi berasal dari Pertamina Patraniaga. Dalam pengungkapan BBM ilegal jenis solar ini, Polda Sumatera Utara berhasil mengamankan 5 unit truk tangki BBM berkapasitas 16 ton, 14 unit tangki fiber kapasitas 1000 liter, 4 unit tangki besi berkapasitas 1000 liter, dan barang bukti lainnya. Puluhan ribu ton BBM solar subsidi yang berhasil diungkap polisi ini berhasil mengamankan seorang pengelola WH dan telah beroperasi sejak tahun 2021. Kabid Humas Polda Sumatera Utara Kombes Pol Hadi Wahyudi mengatakan pengungkapan BBM solar subsidi ini berdasarkan informasi warga yang kemudian dijual ke pabrik di kawasan industri Medan dengan harga Rp10.000, Rp700.000 per liternya. Minyak ini adalah berkisar di 9.700 sampai dengan 10.700. Sedangkan harga solar industri berkisar di 18.000. Setelah mereka tampung, nanti mereka akan mengeluarkan kembali dengan menggunakan armada yang lainnya ke perusahaan-perusahaan atau ke pabrik-pabrik yang membutuhkan.
dan harganya tentu dengan harga yang miring. Polda Sumatera Utara masih melakukan penyelidikan dan terhadap pelaku dijerat pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2021 tentang minyak dan gas bumi dengan ancaman kurungan penjara 5 tahun serta pidana denda sebanyak 60 miliar rupiah. Pemirsa, Polres Tebing Tinggi berhasil mengungkap kasus tindak pidana kriminal pekerjaan migran ilegal dan jaringan peredaran narkoba, khususnya di wilayah hukum Polres Tebing Tinggi. Polres Tebing Tinggi memaparkan keempat pelaku inisial L, BA alias Bobby dan AP, beserta barang bukti dengan kasus tindak pidana dan pelaku diduga sebagai penampung calon pekerja migran ilegal yang akan diberangkatkan ke Malaysia melalui jalur sungai yakni Pantai Sialang Buah dengan menggunakan kapal kayu penangkap ikan. Sedangkan pelaku lainnya berinisial BA alias Bobby dan rekannya AP, kedua pelaku ini pembobol rumah di Jalan SM Raja, tepatnya di perumahan Sri Mersing, Kelurahan Bandarsono, Kota Tebing Tinggi. Dengan korbannya Pandapotan Christian Purba, sedangkan pelaku lainnya berinisial Man alias Azah, diduga pengedar narkoba warga Jalan Waringin, Kelurahan Bagelen, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi. Ditangkap Satres Narkoba Polres Tebing Tinggi di Jalan Ketumbar, Kelurahan Bandar Sakti, Kecamatan Bajenis, Kota Tebing Tinggi. Petugas menemukan barang bukti sabu seberat 89,37 gram dan konferensi pers tindak pidana kriminal dan narkoba ini dipimpin langsung Kapolres Tebing Tinggi AKBP A Tampu Bolon dan dihadiri Kepala Bank BNNK Tebing Tinggi AKBP Alexander. Kabakesra Kadis Disnaker Tebing Tinggi beserta seluruh PJU Polres Tebing Tinggi bersama personel lainnya. Pada konferensi pers tersebut, Kapolres Tebing Tinggi AKBP A Tampu Bolon memaparkan bahwa semua hasil penangkapan keempat pelaku bersama barang bukti masing pelaku sudah terungkap. Saat ini keempat pelaku berada di sel tahanan untuk pemeriksaan penyelidikan lebih lanjut. Memperkerjakan tenaga kerja migran Indonesia ke luar negeri yang tidak sesuai dengan prosedur. Yang kedua, terkait pencurian dan pemberatan yang terjadi di wilayah Tebing Tinggi. Dan yang ketiga, terkait narkoba yang rencananya akan dipekerjakan di Malaysia. Bertuliskan Sampurna dan 1 unit handphone. Dan dari dalam kotak sini kita dapati jenis sabu-sabu 9 gram. Pemirsa, Kapolres Samosir AKBP Yogi Hardiman berkunjung ke rumah orang tua almarhum Rahelifa Berlianta Malau di Kampung Pea Tambok, Desa Salaon Tonga-Tonga, Kecamatan Ronggur Nihuta, Kabupaten Samosir, pasca ditemukan tewas terseret arus oleh tim SAR gabungan di Sungai Siponot. Untuk menyampaikan rasa duka, Kapolres Samosir AKBP Yogi Hardiman bersama dengan Wakapolres didampingi Camat Ronggur Nihuta berkunjung ke kediaman orang tua korban di Kampung Pea Tambok, Desa Salaun Tonga-Tonga. Selain menyampaikan rasa duka cita, Kapolres Samosir juga memberikan santunan berupa sembako kepada orang tua almarhum Rahelifa Berlianta Malau. Rasa duka mendalam kedua orang tua masih terasa sejak kepergian almarhum. Untuk mengantisipasi tidak terjadi lagi peristiwa tragis tersebut, Polres Samosir telah mendirikan rambu lalu lintas di lokasi jembatan bagi pengendara saat melintasi jembatan Siponot di Desa Salaun Tonga-Tonga. Sebelumnya pada Senin lalu, almarhum Rahelifa Berlianta Malau terjatuh dari sepeda motor dan terperosok masuk ke sungai dan terseret arus sungai Siponot saat menuju sekolah. Setelah 4 hari pencarian jenazah korban, akhirnya ditemukan di alur sungai Siponot kemarin siang. Kapolres Samosir AKBP Yogi Hardiman mengatakan evakuasi jenazah korban yang dilakukan tim SAR gabungan selama 5 jam untuk mengantisipasi kejadian berupa Polres Samosir mendirikan rambu lalu lintas bagi pengendara saat melintasi lokasi jembatan Siponot. Kapolres Samosir meminta warga agar mematuhi rambu lalu lintas terutama saat melintasi jembatan Siponot agar peristiwa tersebut tidak terulang kembali. Kegiatan sosial ini seperti kegiatan-kegiatan lainnya, kami memberikan bantuan dan santunan kepada masyarakat
yang sedang mengalami musibah. Di mana pada saat seminggu yang lalu sudah ditemukan mayat atas nama saudari Rahel Boru Malau di kurang lebih 2 km dari lokasi kejadian. Selain itu juga kami membuat ataupun membangun rambu berhati-hati di sepanjang jalan jembatan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Polres Toba membantu renovasi rumah tidak layak huni milik salah seorang keluarga kurang mampu di Desa Sibaruang, Dusun 30, Kecamatan Lumbanjulu, Kabupaten Toba. Rumah tersebut dihuni oleh seorang ibu bernama Kartini Manurung yang sedang sakit-sakitan dengan 3 orang anaknya di Desa Sibaruang, Dusun 30, Kecamatan Lumbanjulu, Kabupaten Toba. Kondisi rumah tersebut sangat memprihatinkan, atap yang bocor, dinding terbuat dari tepas, bahkan tidak memiliki kamar mandi. Hal tersebut diketahui Kapolres Toba AKBP Taufik Hidayat Taib sekitar 2 bulan lalu dan hatinya tergugah untuk memberikan bantuan renovasi rumah. Selanjutnya Kapolres Toba berkoordinasi dengan pemerintah Kabupaten Toba dan DPRD Toba secara bergotong royong membantu perbaikan rumah Ibu Kartini Manurung. Dengan bekerja sama, rumah hunian Ibu Kartini dapat diperbaiki. Selain memperbaiki rumah, Ibu Kartini yang sedang sakit juga dibawa berobat ke RSUD Porosea. Kapolres Toba AKBP Taufik Hidayat Taib bersama Wakil Ketua DPRD Toba Chandro Manurung meninjau langsung untuk melihat kondisi rumah yang sedang diperbaiki. Kapolres Toba AKBP Taufik Hidayat Taib mengatakan hal ini merupakan kegiatan kemanusiaan dari Polres Toba bersama masyarakat dan pemerintah Kabupaten Toba. Dengan kolaborasi tersebut dapat terwujud renovasi rumah warga yang kurang mampu. Selain itu, anak-anak Ibu Kartini juga mendapatkan pendidikan yang layak. Rumah ini hampir selesai. Nanti finishingnya akan selesai. Nanti bagaimana di dalamnya, apa isinya, yang penting bagaimana anak-anak kita, anak-anak dari Ibu Kartini Manurung ini bisa sekolah dengan baik, bisa belajar dengan baik, dengan penerangan yang baik. Saya terima kasih Pak Kepala Desa, Pak Dewan yang sudah membantu untuk saluran listriknya. Nanti ke depan apa isinya, yang penting layak buat ibu ini, buat kehidupan yang akan datangnya. Kita harus memperhatikan ibu ini harus kerja bagaimana dengan kondisi kesehatan yang dialami ibu ini. Kalau saya sampaikan di sini, rumah ini memang tidak layak huni ya. Contohnya kamar mandi tidak ada, sirkulasi udara juga sangat buruk sekali. Kemudian tempat tinggalnya memang kalau dilihat sebelum ada pembangunan yang ini, memang saya rasa itu tidak layak untuk dihuni. Pada kesempatan ini, Ibu Kartini Manurung mengucapkan terima kasih atas perhatian Kapolres yang merenovasi rumahnya. Terima kasih kepada Bapak, Ibu, Pak Kapolres, Bapak Wakil Bupati, Bapak Dewan, semualah. Aku minta maaf kepada Bapak, Ibu, kepada Bapak Kades sama Bapak Polres. Perasaannya dan merasa senang, Pak. Tapi sampaikan. Ya pemirsa, kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami akan segera kembali untuk Anda. Pemirsa, Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi meninjau pembangunan Bandara Malintang, Kabupaten Mandailing Natal. Bandara Malintang akan membantu mobilitas masyarakat, terutama Tapanuli bagian selatan, dan kini progresnya telah mencapai 50%. Pada kunjungannya meninjau pembangunan Bandara Malintang kemarin, Gubernur Edi Rahmayadi menjelaskan tahap pertama bandara ini direncanakan selesai di akhir Desember tahun 2023. Kemudian dilanjutkan dengan tahap kedua dan ketiga untuk melengkapi keseluruhan fasilitas. Saat ini pengerjaan sedang berjalan baik untuk fasilitas darat dan juga udara. Untuk fasilitas darat, progresnya telah mencapai 42%, sedangkan fasilitas udara mencapai 59%.
Dijelaskan Edi Ramayadi, secara total telah mencapai 50%. Runway sudah diaspal tetapi belum rampung dan terminalnya lagi diproses. Sedangkan fasilitas lain akan dipercepat supaya targetnya jika ada kontraktor maka selesai di Desember tahap pertama. Jadi sudah bisa beroperasi meskipun fasilitas belum semua lengkap. 50%, Bapak. 50%. 50% itu apa aja tuh, Pak? Runway 60%, terminal 40%. Jadi totalnya 50%. Ya, saya melihat bandara ini, saya ingin segera, tetapi harus profesional karena ini bandara. Tapi saya melihat ini adalah tempat landing dan take off. Clear. Karena awalnya kita ingin ini. Inilah Madinah yang paling clear tempatnya. Lainnya Madinah akan terpotong-potong. Sementara itu, menurut Edi Ramayadi, Bandara Malintang akan membantu mobilitas masyarakat, terutama Tapanuli bagian selatan, Tabaksel. Mengingat dari wilayah ini agak jauh ke bandara, terdekat ke FL, Tobing, ataupun Silangit. Pemirsa, Mahkamah Agung mengabulkan permohonan Perludem soal keterwakilan perempuan di pemilu tahun 2024. Mendapat kabar terkait putusan Mahkamah Agung tersebut, KPUD Labuhan Batu masih menunggu putusan teknis dari KPU Republik Indonesia. MA kabulkan gugatan Perludem soal PKPU Keterwakilan Perempuan Pemilu 2024 terkait ada PKPU nomor 10 tahun 2023, pasal 8 yang digugat adalah dalam hal perhitungan 30% jumlah bakal calon perempuan di setiap dapil menghasilkan angka pecahan. Maka apabila dua tempat desimal di belakang koma bernilai kurang dari 50, hasil perhitungan diberlakukan pembulatan ke bawah. Namun apabila 50 atau lebih, hasil perhitungan dilakukan pembulatan ke atas. PLT Ketua KPU Labuhan Batu, Muhammad Ripai Harahap menjelaskan, terkait adanya putusan MA yang diketahui dari kiriman grup WhatsApp, maka KPUD Labuhan Batu masih menunggu petunjuk teknis dan arahan dari KPU Republik Indonesia. Terkait putusan tersebut, kita menghormati putusan tersebut, akan tetapi KPU Kota sendiri ini adalah jajaran terbawah di KPU sendiri. Kita nanti menunggu petunjuk teknis terkait dengan putusan Mahkamah Agung tersebut dari KPU Republik Indonesia. Apakah berdampak putusan Mahkamah Agung ini terhadap pencalekan di KPU Labuhan Batu dan oleh partai politik? Secara garis besar akan berdampak karena memang ada beberapa partai politik yang keterwakilan perempuan 30%-nya yang angka pecahan di bawah 50, dia pembulatannya ke bawah kemarin itu. PLT Ketua KPUD Labuhan Batu menjelaskan apabila perwakilan perempuan diterapkan untuk pencalonan DPRD Kabupaten Labuhan Batu, ada beberapa partai politik akan melakukan penambahan calon legislatifnya dari perwakilan perempuan di beberapa dapil dalam pemilu 2024 mendatang. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Pemerintah Kota Medan melalui PD Pasar menggelar pasar keliling sebagai operasi menstabilkan harga beras, dampak larangan beberapa negara eksportir beras. Pasar keliling di Medan selayang ini diserbu antrian puluhan warga. Pemko Medan membuka pasar keliling di berbagai titik kecamatan Kota Medan. Pasar keliling dengan harga murah tersebut menyediakan bahan pangan pokok seperti beras, minyak goreng, serta gula. Langsung diserbu warga di Jalan Pelamboyan Raya Medan, Sumatera Utara siang tadi. Mobil pasar keliling ini diserbu warga menyusul kenaikan harga beras yang mencapai 10 hingga 20 ribu untuk kualitas premium di pasaran. Di pasar keliling ini beras pasokan dan harga pangan bulog 5 kg dan minyak goreng serta gula pasir seharga Rp77.000. Maksimal satu warga diberi pembatasan 2 paket dalam satu kali pembelian. Meski demikian, pemerintah Kota Medan belum mensyaratkan dokumen identitas pada pembelian paket beras, minyak dan gula tersebut. Salah seorang warga yang ikut memburu kebutuhan pokok, yakni Sri Mulyani, mengatakan bahwa dengan adanya pasar keliling Pemko Medan ini, ia mengaku sangat terbantu sekali.
Beras biasa Bu, berapa di pasaran? 70 sekarang. 70? Iya. Makanya yang premium ya? Iya, premium. Sementara itu, Dirut PD Pasar Kota Medan Suwarno menjelaskan pasar keliling ini telah berjalan di 9 kecamatan dan pasar keliling nantinya akan berjalan ke 21 kecamatan Kota Medan untuk menekan inflasi. Kita buat pasar murah keliling ini sudah berjalan di 9 kecamatan. Kami selalu komitmen akan melakukan di 21 kecamatan dan di 151 kelurahan. Dan ini dalam artinya kami akan menjalani ini untuk menekan inflasi terkhusus bahan pokok. Dan di sini kami jual beras, minyak, dan gula. Dan sampai saat ini kami harga masih jual sesuai dengan harga head yang ada di pasaran. Satu titik pasar murah, pasar keliling seperti ini, berapa yang kita siapkan untuk masyarakat, Pak? Rata-rata satu hari itu di mobil kita siapkan 3 ton sampai 4 ton. Sementara itu, pemerintah Kota Medan telah menyiapkan 4 mobil pasar keliling, 3 diantaranya disiagakan di pasar tradisional, hanya 1 mobil yang akan dioperasikan bergiliran per kelurahan dengan kapasitas 3 ton beras dibandeling dengan minyak goreng dan gula seharga Rp77.000 per paketnya. Pemirsa, Dharma Wanita Persatuan DWP Provinsi Sumatera Utara menyelenggarakan workshop tentang etika dan estetika berbusana pada setiap kesempatan. Tujuannya adalah kegiatan ini untuk mengetahui penempatan busana dengan menyesuaikan tempat, waktu, profesi, dan karakter diri seseorang. Workshop diselenggarakan di Medan kemarin dihadiri oleh Ketua Dharma Wanita Persatuan Provinsi Sumatera Utara, Dian Arif Trinugroho, diikuti oleh pengurus dan anggota Dharma Wanita Persatuan dan Dharma Wanita Instansi Vertikal. Workshop tentang etika dan estetika berbusana ini juga menghadirkan Personality and Skill Training, Mora Nasution, sebagai narasumber. Mora Nasution memaparkan berbicara etika berbusana penting bagi seseorang untuk menyesuaikan busana dengan tempat, waktu acara, dan karakter seseorang. Sedangkan estetika adalah bagaimana seseorang memaksimalkan penampilannya, menunjukkan diri sehingga orang lain akan menghargai dengan cara berbusana yang dikenakan. Menurut Mora Nasution, etika dan estetika berbusana ini sangat penting, terutama bagi anggota Dharma Wanita Persatuan yang tidak terlepas dari profesi suami sebagai ASN, sehingga harus menempatkan busana dengan baik. Oke, saya cerita berarti. Oke, kekuatan daripada busana basic itu sangat luar biasa. Jadi basic itu yang mungkin sekarang sudah dilupakan dikarenakan apa? Banyaknya tren fashion yang bermain di motif gitu ya. Nah, kalau kita lihat dari sisi ekonomis saja, kita membeli busana-busana bermotif sudah berapa banyak sebenarnya biaya yang kita keluarkan. Tapi kalau kita mengkoleksi busana-busana basic, baik itu basic berwarna gelap dan berwarna terang, ini daya jangka pakainya itu sangat lama dan kemudian gampang sekali dipadu-padankan. Dan yang terakhir itu dia memiliki kekuatan yang luar biasa. Selain dipadu-padankan, dia emang bisa memunculkan sisi elegan dari seorang perempuan gitu ya. Nah, kemudian karakteristik kita juga pasti akan semakin terpancar gitu, menggunakan busana. Jadi koleksi busana-busana basic karena itu akan jauh lebih ekonomis. Mora mengatakan kecantikan sejati itu berasal dari keyakinan diri yang kokoh dan keindahannya berasal dari kebaikan dan kebijaksanaan hati. Sementara itu, pemirsa, di informasi lainnya, Merdeka Belajar adalah pendekatan yang dilakukan tenaga pendidik agar para siswa bebas memilih mata pelajaran yang diminati. Untuk itu, guru harus memiliki kompetensi sehingga para peserta didik mampu menyerap pelajaran secara baik. Ratusan guru yang ada di Kabupaten Langkat, Kota Binjai, Medan, Siantar, dan Labuhan Batu menggelar kegiatan Merdeka Belajar baik secara online maupun bertatap muka. Rangkaian kegiatan Merdeka Belajar ini dibagi beberapa kelas, diantaranya cerdas cermat secara online yang diikuti oleh ribuan guru se-Indonesia, kelas kolaborasi, kelas karir seperti guru yang berprestasi di masing-masing bidang, talk show yang dilakukan oleh peserta didik, serta kelas
kelas kemerdekaan dari guru yang sudah melakukan proses pembelajaran secara baik. Perkembangan dunia pendidikan merupakan tanggung jawab penuh para tenaga pendidik sembari meningkatkan mutu belajar dengan cara membekali diri guna mencerdaskan generasi bangsa. Menyikapi kompleksnya perkembangan dunia pendidikan, para guru harus memiliki terobosan sehingga murid tidak bosan belajar dengan memilih mata pelajaran yang diinginkan. Terobosan tersebut diantaranya dengan membuat komunitas guru belajar nasional yang bertujuan sebagai silaturahmi dan peningkatan kualitas guru sehingga mampu mengatasi perkembangan dunia pendidikan yang semakin maju dan berkembang. Komunitas guru belajar ini merupakan temu pendidik Nusantara se-Indonesia yang dilaksanakan di Gedung Olahraga Stabat kemarin siang. Temu pendidik dan Merdeka Belajar ini mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah Kabupaten Langkat. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat Saiful Abdi mengatakan bahwa temu pendidik ini merupakan kegiatan yang sangat positif dengan menyatukan persepsi dan komitmen guna peningkatan kompetensi guru baik yang ada di daerah maupun luar daerah dengan harapan kualitas pendidikan semakin maju dan berkembang pula. Kegiatan hari ini kita laksanakan temu pendidikan Nusantara, di mana bergabung para guru baik dari dalam daerah maupun luar daerah untuk mempersamakan persepsi dan komitmennya terhadap peningkatan kompetensi guru, baik itu di daerah kita Kabupaten Langkat maupun di luar Kabupaten Langkat. Tentunya bahwa di samping untuk menumbuh kembangkan kualitas pendidikan itu, yang terlebih dahulu kita perbaiki dulu kualitas kompetensi gurunya. Sementara itu, kegiatan Merdeka Belajar ini bertujuan menciptakan guru sebagai garda terdepan dalam penggerak pendidikan serta mampu berinovasi dan berkolaborasi bersama para peserta didik sehingga mampu mewujudkan kurikulum pembelajaran yang terbaik di sekolah. Pemirsa, sebagai bentuk kepedulian terhadap dunia pendidikan sekolah luar biasa negeri Kota Padang Sidempuan, Kepolisian Resort Polres Padang Sidempuan memberikan bantuan buku dan alat olahraga untuk menguatkan proses belajar mengajar di dunia pendidikan. Untuk meningkatkan semangat literasi sejak dini, Polres Padang Sidempuan di bawah pimpinan AKBP Dudung Setiawan memberi bantuan buku bacaan ke sekolah luar biasa SLB Negeri Kelurahan Huta Imbaru. Selain menyerahkan bantuan buku bacaan, Polres Padang Sidempuan juga memberikan peralatan olahraga sebagai wujud dukungan Polri untuk menguatkan proses belajar mengajar di dunia pendidikan. Polres Padang Sidempuan mendukung penuh peningkatan literasi hingga ke pelosok Nusantara melalui bantuan buku bacaan tersebut. Kepala SLB Negeri Padang Sidempuan, Mukhtar Ritonga, mengucapkan terima kasih kepada Polres Padang Sidempuan, khususnya Kapolres AKBP Dudung Setiawan dan jajarannya atas kepedulian Polri pada dunia pendidikan. Sangat membantu kepada peralatan maupun buku yang ada di SLB Negeri Padang Sidempuan. Kami kan untuk penyediaan alat-alat olahraga kan kita masih kurang. Tentu sangat membantu kepada sekolah. SLB Negeri Padang Sidempuan. Terima kasih banyak kepada Kapolres. Sementara itu, Kapolres Padang Sidempuan AKBP Dudung Setiawan berharap dengan bantuan yang diserahkan tersebut dapat mendorong suksesnya dunia pendidikan, terutama di Kota Padang Sidempuan. Jadi kegiatan ini kita lakukan menindaklanjuti dari Hari Anak Nasional yang sudah kita peringati kemarin di bulan Juli. Kami sudah berkunjung sekali ke sekolah luar biasa ini, di mana ada adik-adik kita yang memerlukan kebutuhan khusus. Kita lanjut lagi di bulan ini, kita datang hadir sesuai dengan keluhan ataupun masukan dari para guru, beberapa kebutuhan alat-alat olahraga yang dibutuhkan. Beliau menyampaikan kepada kita untuk bisa membantu dan terrealisasi pada hari ini. Pemirsa, berikut perakiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 Medan yang berlaku esok Sabtu 2 September 2023. Halo Sobat BMKG, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Budi Prasetyo, perakirawan Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika
yang akan menyampaikan informasi perkiraan cuaca dan titik hotspot Provinsi Sumatera Utara, Sabtu 2 September 2023. Pagi hari wilayah Sumatera Utara cerah berawan. Siang, sore hari berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat di sebagian besar wilayah Sumatera Utara. Hujan lebat berpotensi terjadi di wilayah Pangkat, Binjai, Deli Serdang, Simalungun, Pematang Siantar, Toba, Asahan, Tapanuli Utara, dan sekitarnya. Malam hari berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat di sebagian wilayah Sumatera Utara. Hujan lebat berpotensi terjadi di wilayah Binjai, Deli Serdang, Simalungun, Pematang Siantar, Toba, dan sekitarnya. Dini hari wilayah Sumatera Utara berawan. Suhu udara berkisar antara 17 hingga 32 derajat Celcius. Kelembaban udara berkisar antara 60 hingga 98%. Angin bertiup dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam. Titik panas atau hotspot di Sumatera Utara, pantauan tanggal 31 Agustus 2023 tidak ada. Kami menghimbau kepada masyarakat untuk waspada hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang disertai petir dan angin kencang di sebagian besar wilayah lereng barat dan lereng timur Sumatera Utara yang dapat berpotensi mengakibatkan bencana hidrometeorologi seperti banjir dan longsor. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum KPUD Labuhan Batu melakukan klarifikasi Bacalek DPRD Kabupaten Labuhan Batu terkait tanggapan dan masukan dari masyarakat. Klarifikasi kepemilikan dokumen Bacalek dari Partai Amanat Nasional PAN kemarin. KPUD Labuhan Batu melakukan klarifikasi terkait masukan dan tanggapan Bacalek dari Partai Amanat Nasional PAN. KPU meminta klarifikasi bukti sah dokumen ijazah yang masuk ke KPUD Labuhan Batu. Terkait adanya masukan dan saran dari Bacalek Partai Amanat Nasional, laporan dan masukan dari salah satu masyarakat yang melaporkan terkait Bacalek Ponimin, yang dituduhkan tidak pernah bersekolah di salah satu sekolah madrasah sanawiyah. Ponimin secara tegas membenarkan bahwa dirinya tidak pernah bersekolah di tempat tersebut, melainkan bersekolah di SMP swasta Nusantara Aik Nabara pada tahun 1990. Ponimin menjelaskan ia sudah 2 periode menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Labuhan Batu. Dalam hal ini, Ponimin mengucapkan terima kasih kepada masyarakat atas partisipasinya dalam mengawal jalannya demokrasi pada pemilu 2024. PLT Ketua KPUD Labuhan Batu Muhammad Ripai Harahap menjelaskan pihaknya melakukan klarifikasi dan memanggil salah satu bacalek dari Partai PAN tersebut. KPU meminta beberapa dokumen yang dibutuhkan dari laporan tanggapan dan masyarakat. Klarifikasi dari masukan dan tanggapan masyarakat, yaitu tepatnya di Partai Amanat Nasional. Jadi Partai Amanat Nasional kooperatif menghadiri undangan kita dan kita telah mengklarifikasi terkait dengan tanggapan masyarakat tersebut. Jadi kita telah meminta dokumen yang dibutuhkan untuk terkait dengan masukan dan tanggapan masyarakat tersebut. Selanjutnya kita akan melakukan rapat pleno bersama komisioner yang lain untuk membahas terkait dengan hasil klarifikasi tanggapan atau masukan masyarakat hari ini. KPUD Labuhan Batu akan melakukan rapat pleno membahas hasil dan masukan dari tanggapan masyarakat tersebut. Pemirsa, guna mengantisipasi peredaran informasi hoaks sekaligus menciptakan pesta demokrasi damai dan berkualitas pada pemilu 2024, Dewan Pers menggelar workshop kepada wartawan di Medan. Memasuki tahapan pemilu saat ini dilakukan oleh penyelenggara KPU dan Bawaslu dengan melakukan sejumlah rangkaian kegiatan termasuk penjaringan peserta, kampanye hingga pencoblosan. Wartawan bertugas menyampaikan informasi kepada publik, memberi peranan penting dalam mengawal pemilu yang aman, jurdil, serta berkualitas. Untuk mewujudkan hal tersebut, Dewan Pers melakukan workshop peliputan pemilu 2024 terhadap sejumlah organisasi pers dan sejumlah pemret media cetak, online maupun elektronik se-Sumatera Utara. Dewan Pers Atmaji Sabtu
Sabto Anggoro saat menghadiri sekaligus membuka workshop mengatakan wartawan dalam melaksanakan tugasnya harus mengawal dan menjaga demokrasi dalam penyebaran informasi dan edukasi. Dalam memberikan informasi kepemiluan kepada publik, wartawan harus mematuhi aturan undang-undang pers maupun kode etik jurnalistik. Informasi pemilihan umum yang disebarkan wartawan melalui medianya masing-masing diterima masyarakat diharapkan terwujudnya pemimpin yang akuntabel serta bertanggung jawab. Selain itu juga wartawan dapat mewakili publik dalam pengawasan terhadap penyelenggara pemilu sekaligus sebagai pilar keempat demokrasi membantu KPU dan Bawaslu. Sebagai narasumber dalam workshop, wartawan kawal pemilu dihadiri Ketua KPU Sumut Herdensi, Komisioner Bawaslu Sumut Saud Boang Manalu dan Dewan Pers Atmaji Sabto Anggoro. Pemirsa, ahli hukum pidana dari Universitas Bengkulu, Profesor Herlambang dihadirkan dalam persidangan pra-peradilan penetapan tersangka Dr. RA Kepala Puskesmas Pasar Ikan Kota Bengkulu. Dalam kesaksiannya di hadapan Hakim Pengadilan Negeri Tipikor Bengkulu, Profesor Herlambang menyampaikan beberapa hal terkait penyidikan dan penetapan tersangka, seperti penyitaan dan penggeledahan harus memiliki izin dari Ketua Pengadilan. Kemudian untuk memanggil saksi dan ahli harus dengan surat pemanggilan. Sementara Made Sukiyadi selaku penasehat hukum tersangka mengatakan kasus ini terlalu dipaksakan. Made menyebutkan ada oknum pegawai puskesmas yang tidak senang dengan pribadi kliennya. Selain itu, Made juga meyakini jika penetapan tersangka kliennya tidak sesuai prosedur, mulai dari penggeledahan yang tidak memiliki izin Ketua Pengadilan hingga surat perintah penyidikan yang dikeluarkan 2 kali yang seharusnya hanya 1 kali. Tindak pidana korupsi terbukaan. Kemudian yang paling kita tonjolkan adalah bukti-bukti penggunaan, ya, bukti-bukti penggunaan dana saving. Bukti-bukti penggunaan dana saving box itu yang memang sudah diterima oleh masing-masing pegawai puskesmas. Jadi itu yang paling penting. Kemudian yang kedua adalah prosedur daripada dari termohon, ya, prosedur termohon dari penyidik, ya, proses penyidikannya yang paling penting. Yang kedua memang itu tadi. Diberitakan sebelumnya, hasil pemeriksaan saksi-saksi yang dilakukan penyidik Polda, jumlah dana BOK yang dipotong pada Puskesmas Pasar Ikan mencapai Rp146 juta lebih. Uang tersebut dipotong dari total dana BOK Puskesmas Pasar Ikan yang telah dicairkan sebesar Rp749 juta lebih. Tersangka DRRA oleh penyidik dijerat pasal 12E dan F Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor. Tim Liputan TVRI Bengkulu melaporkan. Pemirsa, dalam agenda penyampaian barang bukti dan keterangan saksi, sidang adjudikasi sengketa pemilu kedua, pemohon tetap yakin bahwa bacaleknya dinyatakan TMS oleh KPU telah memenuhi syarat. Namun KPU menyampaikan hal sebaliknya. Sidang adjudikasi kedua atas sengketa pemilu pada tahapan penyusunan daftar calon legislatif pemilu 2024 di Bawaslu Bengkulu Utara kembali digelar. Dalam sidang dengan agenda penyampaian barang bukti dan mendengarkan keterangan saksi, pemohon maupun termohon tetap teguh terhadap keyakinannya masing-masing. Pemohon meyakini bahwa bacalek yang di-TMS-kan telah memenuhi syarat berdasarkan berkas fisik yang dihadirkan dalam sidang. Sedangkan pihak KPU meyakini bahwa pihaknya telah melakukan verifikasi bacalek sudah sesuai prosedur berdasarkan apa yang ada di dalam aplikasi Silon. Itu sudah sama-sama dicek oleh KPU, sama-sama dicek oleh operator kita, dinyatakan bahwa waktu itu datanya lengkap, benar, dan adanya begitu. Di dalam Silon atau fisik? Di dalam Silon. Kita hari ini itu sudah memasuki tahapan sidang adjudikasi. Di sidang agendanya hari ini adalah pemeriksaan barang bukti dan saksi. Tahapan penyelesaian sengketa selanjutnya, yakni pemohon dan termohon diberikan waktu untuk menyampaikan kesimpulan selama 2 hari.
dan akan dilanjutkan dengan agenda sidang putusan paling lambat pada tanggal 7 September mendatang. Dari Kabupaten Bengkulu Utara, Aisyah Dini melaporkan. Pemirsa, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Bengkulu Tengah telah menerima 8.000 belangko baru EKTP guna mengantisipasi perubahan data pemilih menghadapi pemilu tahun 2024. Sekretaris Dinas Dukcapil Bengkulu Tengah, Adenan Kasidi mengungkapkan Dukcapil Benteng telah menerima sebanyak 8.000 belangko baru IKTP guna mengantisipasi perubahan data yang masif jelang pelaksanaan pemilu 2024. Perubahan kependudukan tersebut terutama pada munculnya pemilih pemula yang telah berubah status, faktor perpindahan penduduk, pekerjaan dan juga status pernikahan. Di Bengkulu Tengah sedikitnya terjadi perubahan data kependudukan 50 hingga 60 data perharinya. Adanya penambahan belangko IKTP dimungkinkan Dukcapil Bengkulu Tengah siap untuk menghadapi pemilu 2024. Kami dari Dinas Dukcapil Kabupaten Bengkulu Tengah telah mengajukan permohonan penambahan belangko KTP elektronik baik ke Dinas Dukcapil Provinsi Bengkulu maupun langsung ke Dirjen Dukcapil Kemendagri RI di Jakarta. Dukcapil menyatakan penambahan belangko merupakan usulan ke Dukcapil Provinsi Bengkulu, 2.000 belangko, dan terbaru Dirjen Dukcapil Kemendagri sebanyak 6.000 belangko. Dari Kabupaten Bengkulu Tengah, Tim Liputan TVRI Bengkulu melaporkan. Dan pemirsa, informasi dari Provinsi Bengkulu tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam program Sumatera Utara hari ini. Kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan dan juga perhatian Anda. Saya Muhammad Azhar Nasution. Dan saya Nur Hasanah, selamat sore dan sampai jumpa.